Kamis pagi, tepatnya 27 Safar 1 Hijriah, pembesar dari beberapa kabilah di Makkah menyelenggarakan pertemuan darurat di Darun Nadwah. Pada mulanya, Darun Nadwah adalah rumah Qusay bin Kilab yang kemudian dijadikan gedung pertemuan para pembesar Quraisy. Orang selain Quraisy tidak boleh masuk ke dalamnya, kecuali yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Saat pelebaran masa Al-Mu'tasim Billah pada tahun 281 Hijriah, Darun Nadwah sudah masuk ke dalam area Masjidil Haram. Dipimpin oleh Abu Jahal, mereka yang berjumlah 100 orang pembesar suku berembuk. Mereka gelisah ketika banyak sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Tinggal beberapa orang, termasuk Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Mereka khawatir jika membiarkan Nabi Muhammad SAW ikut hijrah, maka umat Islam akan bertambah besar. Dan jelas kondisi itu akan mengancam eksistensi mereka. Di tengah rapat, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua yang ingin ikut rapat. Ia mengaku dari Najd dan ingin urun rembuk menyikapi Nabi Muhammad SAW. Dan belakangan diketahui bahwa lelaki tua itu adalah iblis yang menyamar. Ada 3 opsi untuk menyikapi Nabi Muhammad SAW yang belum hijrah. Ketiga opsi itu adalah: pertama, menahan Rasulullah SAW dengan kurungan besi. Opsi ini datang dari Abu Al-Bakhtari. Namun demikian, iblis yang menyerupai lelaki tua menolak usulan itu, sebab bisa jadi akan dibebaskan oleh sahabat nantinya. Kedua, mengasingkan Rasulullah SAW dari Makkah tanpa peduli ia akan kemana. Usulan itu datang dari Robi'ah bin Amr al-Amiri. Namun, usulan ini pun ditolak oleh iblis yang menyamar menjadi lelaki tua. Sebab menurutnya, dengan kata manis, Nabi Muhammad SAW bisa menggalang kekuatan di tanah Arab. Dan ketiga, membunuh Rasulullah SAW yang diusulkan oleh Abu Jahal. Pembunuhan itu dilakukan oleh utusan masing-masing kabilah, sehingga denda atau diat pembunuhan ditanggung oleh masing-masing kabilah. Dan pendapat ketiga inilah yang disetujui oleh iblis yang menyamar sebagai laki-laki dari Najd. Ketiga opsi ini juga disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hari itu juga malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kesepakatan jahat mereka atas Rasulullah. Jibril juga mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perintah Jibril, Rasulullah SAW jangan sampai tidur di tempat tidur nanti malam, dan pagi-pagi sekali berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari itu pula, setelah zuhur, Rasulullah SAW menemui Abu Bakar di rumahnya. Kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW menyampaikan soal perintah hijrah besok pagi, dan ia diminta untuk menyertainya. Saat Abu Bakar mendengar itu, ia terharu dan menangis. Terlebih sebelumnya, Abu Bakar sudah pamit ikut hijrah, namun dicegah oleh Rasulullah. Mereka berdua akan berangkat bersama dari rumah Abu Bakar menuju gua di Gunung Thur. Dan di gua ini, mereka akan menghindari kejaran kafir Quraisy. Abu Bakar juga menyiapkan 2 unta untuk mereka kendarai. Namun demikian, Rasulullah SAW menolak pemberian unta Abu Bakar. Rasulullah
tetap ingin membayar meski dipaksa untuk diberikan. Unta inilah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qaswa yang menyertai Rasulullah SAW di banyak perjalanan. Pada hari itu juga, Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan menuju Madinah bernama Abdullah bin Uraiqid. Abu Bakar menyerahkan padanya 2 unta dan meminta agar menyembunyikannya dan menyiapkan saat akan berangkat di Gua Thur. Keduanya juga sepakat tidak akan tidur malam nanti. Di pertengahan malam, mereka akan hijrah sesuai waktu yang disepakati. Ajaibnya, Abdullah bin Uraiqid menjalankan amanah itu dengan baik meski dia seorang musyrik. Padahal iming-iming harta dari pembesar Quraisy demikian besar bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah SAW baik hidup atau mati. Bisa saja Abdullah bin Uraiqid melaporkan rencana Rasulullah SAW dan Abu Bakar kepada Abu Jahal. Sebab 100 unta sebagai hadiah telah menunggunya. Namun itu tidak dilakukannya. Benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Innallaha yu'ayyidud dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama dengan pemuda bejat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selama di Gua Thur nanti, Abdullah bin Abu Bakar yang dikenal sebagai anak yang cerdas ditugaskan untuk menguping pembicaraan Quraisy dan menyampaikannya saat waktu malam. Sementara Amin bin Fuhairah bertugas mengembala kambing untuk diperah susunya agar diminum Rasulullah dan Abu Bakar. Semuanya dilakukan pada malam hari untuk menghindari pengawasan kafir Quraisy. Rasulullah pulang sore hari dari rumah Abu Bakar. Beberapa pasang mata memandang seolah akan menerkam, dan di rumahnya sudah ada Sayyidina Ali yang akan menemani malam nanti.